Pagi itu sirkuit masih terasa dingin, kabut tipis menggantung rendah di atas lintasan yang basah oleh embun. Sesi tes pramusim dibuka tanpa gegap gempita, tanpa sorakan penonton, hanya suara generator dan derap langkah mekanik yang sibuk. Di antara deretan truk besar dan motor berkilau, nama Veda Ega nyaris tak terdengar. Ia datang bukan sebagai bintang, melainkan sebagai catatan kecil di lembar daftar peserta, sekadar pembalap muda yang diberi kesempatan. Veda berdiri di sudut padok dengan pakaian balap sederhana, matanya menatap aspal seolah sedang membaca sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Di sekelilingnya, para pembalap senior bercanda ringan, membahas setelan motor dan cuaca, tanpa satu pun melirik ke arahnya. Tak ada yang menduga bahwa pagi yang sunyi ini menyimpan sesuatu yang akan mengguncang ketenangan mereka. Instruksi singkat terdengar dari kepala kru, tes awal, tanpa target waktu, hanya pengenalan motor. Veda mengangguk pelan, ekspresinya tenang, hampir terlalu tenang. Saat helm terpasang dan mesin dinyalakan, raungan motor miliknya tenggelam di antara suara-suara lain, tak ada yang istimewa, tak ada yang mencuri perhatian. Lampu hijau menyala. Satu persatu pembalap meluncur ke lintasan, termasuk Veda yang keluar paling akhir. Ia mengawali lap dengan halus, nyaris konservatif, seolah menyembunyikan sesuatu. Dari pit wall, kru hanya memperhatikannya sekilas, lalu kembali sibuk pada pembalap lain yang dianggap lebih penting. Namun di lap berikutnya, sesuatu mulai terasa berbeda. Gerak motor Veda tampak lebih rapi, lebih presisi, seperti sudah menyatu dengan lintasan. Tanpa drama, tanpa manuver berlebihan, ia mengalir di setiap tikungan. Tak ada yang menyadari, kecuali satu orang di ruang timing yang mulai mengernyit melihat layar. Nama, Veda Ega, perlahan naik di daftar waktu, melampaui batas yang seharusnya tak ia sentuh. Petugas itu mengucek mata, memastikan tak ada kesalahan input. Angka itu tetap di sana, dingin dan tak terbantahkan. Di luar, padok masih riuh oleh kesibukan biasa, belum ada yang tahu badai kecil baru saja lahir. Babak pertama tes pun berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan kamera. Veda kembali ke pit dengan langkah tenang, membuka helm, dan meneguk air minum seperti tak terjadi apa-apa. Padahal, tanpa ia sadari, pagi yang dianggap biasa itu telah meletakkan fondasi dari sebuah cerita besar, cerita tentang kejutan yang sebentar lagi tak bisa lagi disembunyikan. Begitu Veda menurunkan helmnya, suasana pit masih tampak normal, namun di balik layar monitor, kegelisahan mulai merayap. Angka waktu lap yang terpampang tidak segera dihapus, seolah menantang siapapun yang berani menyangkalnya. Seorang teknisi memanggil rekannya dengan suara pelan, nyaris berbisik, karena takut mengganggu ketenangan yang rapuh itu. Coba cek ulang, ini benar. Monitor timing di reset, data di refresh. Semua berharap nama Veda turun ke posisi yang seharusnya. Namun ketika layar menyala kembali, kenyataan justru menghantam lebih keras. Nama itu tetap bertengger di papan atas, bahkan selisihnya bukan kebetulan tipis. Beberapa kru saling berpandangan, wajah mereka kaku, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak pernah ada dalam perhitungan. Kabar kecil itu menyebar tanpa suara. Kepala kru mendekat ke layar, alisnya berkerut dalam. Ia menelusuri sektor demi sektor, mencari celah kesalahan, track limit, slipstream, atau kondisi lintasan. Tak ada. Semua bersih. Justru yang muncul adalah satu kata yang jarang ingin diucapkan saat tes awal, dominan. Sementara itu, Veda kembali bersiap untuk run berikutnya. Tak ada senyum puas, tak ada gestur kemenangan. Ia hanya mendengarkan arahan singkat, lalu mengangguk. Di matanya, lintasan belum selesai berbicara. Ia tahu lap pertama hanyalah salam pembuka, bukan pernyataan. Saat ia kembali ke trek, beberapa pembalap senior mulai memperhatikannya. Bukan karena sikapnya, melainkan karena naluri yang tajam terhadap ancaman baru. Dari balik visor gelap, mereka mengamati garis balap Veda yang semakin tegas, semakin berani, namun tetap rapi. Ini bukan gaya anak kemarin sore.
Lap demi lap berlalu, dan jarak waktu justru makin mencolok. Radio pit mulai ramai, nada suara berubah lebih cepat dari biasanya. Tak ada lagi candaan ringan. Setiap orang kini menatap layar dengan serius, seolah angka-angka itu bisa berubah jika diperhatikan cukup lama. Di pinggir lintasan, seorang bos tim dari garasi lain berdiri diam, tangan terlipat di dada. Ia tidak bertanya, tidak bereaksi berlebihan. Namun matanya mengikuti motor bernomor itu hingga menghilang di tikungan terakhir. Dalam benaknya, sebuah catatan sudah dibuat, nama yang harus diingat. Dan tanpa disadari siapapun, tes yang awalnya dianggap sekadar formalitas kini telah berubah wajah. Hari itu tak lagi tentang pemanasan musim. Ia telah menjadi panggung sunyi bagi sebuah pengumuman tak tertulis, bahwa kejutan bernama Veda Ega bukan kesalahan sistem, melainkan awal dari sesuatu yang akan memaksa semua orang menoleh. Sesi tes berlanjut memasuki siang hari, matahari mulai mengikis sisa dingin pagi, namun ketegangan justru mengental di pit lane. Nama Veda Ega kini tak lagi muncul sebagai kejutan singkat, melainkan ancaman yang menetap di papan waktu. Setiap kali layar diperbarui, selisihnya masih ada di sana, kecil, tapi menyakitkan bagi siapapun yang merasa lebih pantas berada di atas. Di garasi, rekan setim Veda duduk terdiam, helm masih di tangan, menatap data yang tak bersahabat. Ia mencoba meniru setelan, mencoba meniru ritme, namun hasilnya justru memperlebar jarak. Untuk pertama kalinya, ada rasa tak nyaman tumbuh di antara mereka, bukan iri yang meledak, melainkan tekanan sunyi yang menyesakkan dada. Kepala kru akhirnya memberi instruksi tegas, simulasi balap singkat, tanpa kompromi. Ini bukan lagi sekadar pengenalan, melainkan uji mental. Veda mendengar kalimat itu dengan napas teratur. Di balik visor, matanya fokus, dingin, seolah memahami bahwa inilah momen ketika rasa sungkan harus ditinggalkan. Lampu hijau kembali menyala. Kali ini Veda tak menunggu. Ia meluncur dengan agresi terukur, menekan sejak tikungan pertama. Rekan setimnya mencoba bertahan, namun setiap lap justru terasa seperti dikejar bayangan yang tak bisa dilepaskan. Jarak terbuka perlahan, pasti, tanpa kesalahan. Di pit wall, tak ada sorakan. Yang ada hanya wajah-wajah kaku menyaksikan bagaimana Veda memperlakukan simulasi itu tanpa ampun, bahkan terhadap orang yang satu warna dengannya. Data sektor menunjukkan kejamnya kenyataan, konsistensi Veda bukan puncak sesaat, melainkan pola yang mengunci lawan. Beberapa pembalap dari tim lain mulai masuk pit lebih awal, helm dilepas dengan gerakan kasar. Mereka tahu, jika dalam simulasi singkat saja hasilnya seperti ini, musim akan menjadi mimpi buruk. Bisikan mulai terdengar, bukan lagi soal waktu, melainkan soal siapa yang akan sanggup menahan laju anak muda itu. Saat sesi berakhir, Veda kembali ke pit dengan napas masih stabil. Ia tak menatap papan waktu, tak mencari reaksi. Justru rekan setimnya yang menunduk, seolah baru saja kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hubungan mereka berubah dalam satu siang. Dan di sudut padok, seorang manajer senior mengirim pesan singkat dari ponselnya, isinya singkat namun berat, anak ini berbahaya. Kita harus bergerak. Sejak detik itu, tes bukan lagi tentang mesin dan ban, melainkan tentang siapa yang akan lebih dulu mengamankan masa depan bernama Veda Ega. Sore merambat pelan, bayangan padok memanjang, namun ketegangan justru mencapai puncaknya. Setelah simulasi yang kejam itu, tak ada lagi yang berani menganggap hasil Veda sebagai kebetulan. Udara terasa lebih berat, seolah setiap orang sedang menimbang ulang keyakinan mereka tentang hierarki di lintasan. Nama Veda Ega kini disebut tanpa bisik, jelas, tapi dengan nada waspada. Di garasi tim lain, rapat kecil terjadi secara spontan. Pintu ditutup setengah, suara direndahkan. Data Veda diputar ulang, sektor demi sektor, dibandingkan dengan pembalap andalan mereka. Hasilnya memukul telak, ia cepat di titik yang seharusnya mustahil bagi pembalap muda, keluar tikungan, pengereman akhir, dan ritme lap panjang. Tak ada celah untuk meremehkan.
Veda sendiri duduk tenang di bangku pit, memijat leher, mendengarkan masukan singkat dari teknisi. Ia tidak meminta setelan aneh, tidak menuntut keistimewaan. Justru kesederhanaannya yang membuat orang lain gelisah. Anak ini tahu persis apa yang ia lakukan, dan itu lebih menakutkan daripada agresi berisik. Sesi berikutnya dimulai dengan motor berbeda, setelan diubah tipis. Ini ujian lain, tak diumumkan, tapi jelas maksudnya. Veda mengangguk lagi, lalu meluncur. Kali ini lintasan terasa lebih panas, ban lebih licin, margin kesalahan lebih sempit. Namun ia tetap mengalir, menjaga garis, memeras waktu dari tempat yang sama sekali tak terlihat istimewa. Di papan waktu, selisih tak runtuh, ia bertahan. Konsistensi itu memaku pandangan semua orang. Beberapa pembalap senior mulai menggeleng pelan, bukan marah, melainkan tak percaya. Mereka tahu, cepat satu lap bisa dicuri, cepat sepanjang sesi adalah pernyataan perang. Di pinggir pit wall, dua bos tim berdiri bersebelahan tanpa saling sapa. Keduanya menatap lintasan yang sama, menghitung hal yang sama. Kontrak, masa depan, risiko. Mereka paham, jika terlambat bergerak, nama itu akan jatuh ke tangan rival. Dan mereka tak suka kalah sebelum balapan dimulai. Saat matahari tenggelam, sesi ditutup tanpa seremoni. Veda kembali, membuka helm, wajahnya basah oleh keringat, matanya tetap tenang. Ia belum menyadari sepenuhnya bahwa hari itu telah mengubah arah banyak rencana. Namun satu hal pasti, sejak sore itu, dunia balap tidak lagi bertanya, siapa dia, melainkan, siapa yang akan mendapatkannya. Malam turun perlahan, padok mulai diterangi lampu-lampu putih yang dingin, namun denyut kegelisahan justru semakin hidup. Setelah sesi resmi ditutup, sebagian besar tim memilih bertahan. Ini bukan lagi soal menyelesaikan pekerjaan, melainkan memastikan tak ada detail yang terlewat dari fenomena bernama Veda Ega. Data diunduh ulang, grafik diperbesar, dan setiap angka terasa seperti potongan teka-teki yang mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Di ruang data, para insinyur berdebat pelan. Ada yang mencoba merasionalisasi kondisi lintasan, ban, slipstream. Namun argumen itu runtuh satu persatu ketika konsistensi Veda diproyeksikan dalam grafik panjang. Garisnya rapi, stabil, nyaris dingin. Ini bukan anak yang beruntung, ujar seseorang akhirnya, mematahkan sisa keraguan yang tersisa. Sementara itu, di luar sorotan lampu, manajer-manajer mulai bergerak dengan cara mereka sendiri. Ponsel bergetar, pesan singkat diketik lalu dihapus, panggilan dilakukan dari sudut-sudut gelap padok. Tidak ada yang ingin terlihat terlalu cepat, tapi tak ada pula yang mau terlambat. Perebutan dimulai tanpa pengumuman. Veda duduk sendirian di motorhome kecilnya, menyandarkan punggung, membiarkan tubuhnya mencerna hari panjang itu. Ia memejamkan mata, mengulang lintasan dalam pikirannya, tikungan demi tikungan, titik pengereman, perasaan ban saat mulai melepas cengkeram. Ia tidak memikirkan papan waktu, apalagi bisikan-bisikan di luar sana. Baginya, hari ini hanyalah langkah yang harus dijalani dengan benar. Namun perubahan terasa bahkan tanpa ia sadari. Orang-orang yang siang tadi nyaris tak melirik kini menyapanya dengan nada berbeda, lebih hati-hati, lebih menghitung. Tatapan mata berubah dari ramah menjadi mengukur. Veda merasakannya, meski ia memilih diam. Dunia di sekelilingnya bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Di sebuah meja makan sederhana, dua sosok berpengaruh bertemu seolah kebetulan. Percakapan mereka singkat, penuh kode. Tak ada nama disebut, namun keduanya tahu subjeknya sama. Senyum tipis terselip, senyum orang-orang yang menyadari sebuah peluang langka telah muncul, dan tak semua akan mendapatkannya. Menjelang tengah malam, padok akhirnya mulai sepi. Namun cerita justru baru membuka bab berikutnya. Karena sejak hari itu, hasil tes tak lagi disimpan sebagai laporan internal. Ia telah berubah menjadi rahasia berharga, dan seperti semua rahasia besar di dunia balap, cepat atau lambat, ia akan memicu pertarungan yang jauh lebih kejam daripada apapun yang terjadi di lintasan.
Keesokan paginya, sirkuit belum sepenuhnya terbangun ketika sebuah keputusan sunyi diambil. Tanpa pengumuman, tanpa jadwal resmi, nama Veda Ega dimasukkan ke dalam daftar sesi tambahan tes singkat sebelum matahari naik penuh. Beberapa orang pura-pura tak tahu, yang lain sengaja datang lebih awal. Rahasia ini terlalu besar untuk dilewatkan. Motor yang disiapkan berbeda dari sebelumnya. Karakternya lebih liar, setelannya belum sepenuhnya jinak. Ini bukan hadiah, melainkan jebakan halus, ujian untuk melihat apakah keajaiban kemarin bisa bertahan di luar zona nyaman. Veda mendengarkan instruksi singkat itu, lalu mengangguk seperti biasa. Tak ada tanya, tak ada ragu. Saat roda menyentuh aspal, udara pagi masih dingin dan licin. Lap pertama terasa kasar, motor sedikit bergoyang di exit tikungan. Dari pit wall, beberapa pasang mata menunggu kesalahan. Namun lap kedua berubah. Garis Veda mengeras, throttle dibuka lebih awal, dan motor itu, yang belum ramah, perlahan ditaklukkan. Papan waktu menyala, dan detik-detik jatuh satu persatu. Bukan tercepat mutlak, tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti bernapas. Yang mengejutkan bukan angkanya, melainkan caranya, tenang, terkendali, tanpa drama. Seolah motor apapun hanya soal bahasa yang harus dipahami. Bisikan kembali berputar. Dia adaptif. Dia belajar cepat. Kalimat-kalimat itu menyebar lebih cepat dari kabar resmi. Beberapa pembalap senior yang kebetulan melintas di pit melirik layar, lalu melanjutkan langkah dengan wajah tertutup. Mereka paham arti konsistensi lintas setelan, ini bukan bakat mentah, ini senjata. Di sudut lain, seorang bos tim menutup laptopnya perlahan. Ia tak tersenyum, tapi matanya tajam. Keputusan telah dibuat, meski belum diucapkan. Orang seperti Veda tak dibiarkan tumbuh bebas terlalu lama, ia harus diamankan, atau dihadapi sebagai musuh. Ketika sesi singkat itu berakhir, Veda kembali ke pit dan turun dari motor. Ia menghela napas, mengusap keringat, dan menerima botol minum. Di sekelilingnya, suasana hening, penuh hitung-hitungan yang tak ia dengar. Ia hanya tahu satu hal, lintasan tadi menuntut lebih, dan ia menjawabnya. Tanpa sadar, langkah kecil pagi itu telah mendorong cerita ini menuju fase yang jauh lebih berbahaya. Siang hari membawa panas yang menyengat, dan bersamanya datang gelombang kegelisahan baru. Hasil sesi tambahan pagi itu belum diumumkan, namun efeknya terasa di seluruh paddock. Setiap percakapan terdengar lebih pelan, setiap langkah seolah menyimpan maksud. Nama Veda Ega kini tidak hanya dibicarakan, ia dipetakan. Di garasi tim utama, pertemuan darurat digelar. Proyektor menampilkan perbandingan data, Veda melawan pembalap unggulan mereka sendiri. Garis-garis grafik itu kejam, tak memberi ruang pembelaan. Seseorang berdeham, lalu berkata lirih, kalau dia masuk ke tangan orang lain, kita akan menyesal bertahun-tahun. Veda sendiri, dipanggil ke ruang kecil, sederhana, tanpa logo mencolok. Seorang figur senior duduk berhadapan dengannya, sikapnya ramah namun penuh perhitungan. Tidak ada janji diucapkan, hanya pertanyaan tentang visi, tentang kesiapan, tentang seberapa jauh ia ingin melangkah. Veda menjawab singkat, jujur, tanpa membesar-besarkan diri. Justru ketenangan itu yang membuat lawan bicaranya terdiam lebih lama. Di luar ruangan, rekan-rekan sebayanya mulai merasakan perubahan sikap. Ada yang menjaga jarak, ada yang tiba-tiba terlalu ramah. Dunia balap, yang semula terasa seperti keluarga besar, mulai menunjukkan wajah aslinya kompetitif, dingin, dan penuh kepentingan. Sesi sore kembali dibuka, kali ini dengan simulasi jarak panjang. Ini ujian stamina, fokus, dan konsistensi mental. Veda melaju dengan ritme yang sama seperti pagi dan kemarin, tak terburu-buru, tak mengendur. Lap demi lap ia menjaga jarak, seolah mengunci waktu di tangannya sendiri. Beberapa pembalap mulai melakukan kesalahan kecil, melebar, terlambat mengerem, kehilangan ritme. Veda tidak, disitulah ketakutan mulai tumbuh. Bukan karena ia paling agresif, melainkan karena ia nyaris tak memberi celah pada tekanan.
Ketika bendera finish sesi sore dikibarkan, tak ada lagi keraguan yang tersisa. Di kepala banyak orang, satu kesimpulan telah mengeras, ini bukan sekadar tes kejutan. Ini adalah kelahiran ancaman baru, dan bab berikutnya tak akan lagi ditentukan oleh lintasan, melainkan oleh permainan di balik layar yang jauh lebih kejam. Menjelang petang, suasana padok berubah drastis. Tidak ada lagi ekspresi santai, tidak ada lagi tawa lepas. Semua bergerak dengan tujuan, seolah waktu tiba-tiba menjadi musuh bersama. Hasil simulasi jarak panjang Veda telah menyebar dari mulut ke mulut, dan kini tak satu pun tim bisa berpura-pura buta. Ini bukan sekadar ancaman masa depan, ini masalah yang harus dihadapi sekarang. Di balik dinding motorhome mewah, para bos tim mulai keluar satu persatu. Mereka tak berkumpul secara resmi, tapi jalur langkah mereka saling bersilangan dengan sengaja. Percakapan singkat terjadi di lorong sempit, penuh kalimat menggantung dan tatapan saling mengukur. Tak ada yang ingin terlihat paling agresif, namun semua tahu siapa yang ragu akan kalah. Manajer Veda menerima panggilan bertubi-tubi. Nomor asing, suara berbeda, nada yang sama, terlalu ramah untuk sekadar basa-basi. Janji mulai bertebaran, dari fasilitas terbaik hingga jalur karir yang dipastikan cerah. Namun di balik kata-kata manis itu, terselip ketakutan yang sama, jangan sampai Veda jatuh ke tangan rival. Veda sendiri berjalan melewati padok dengan langkah tenang, tas kecil di bahu. Ia merasakan perubahan udara, tatapan mata yang kini mengikuti setiap geraknya. Beberapa orang yang kemarin tak menyapanya kini memberi senyum cepat, terlalu cepat. Veda membalas sopan, tapi tak berhenti. Nalurinya mengatakan, dunia di sekelilingnya sedang bergerak terlalu cepat untuk diikuti dengan emosi. Di sisi lain lintasan, seorang pembalap senior melempar helmnya ke bangku dengan keras. Anak itu, dia tidak normal, gumamnya, setengah marah, setengah pasrah. Kekalahan dalam tes lebih menyakitkan daripada balapan, karena di sini, tak ada alasan, tak ada drama start, hanya cermin telanjang kemampuan. Malam kembali turun, namun kali ini tidak membawa ketenangan. Lampu padok menyala lebih lama dari biasanya, seolah menolak tidur. Kontrak masih berupa bayangan, keputusan belum diumumkan, tapi garis pertempuran sudah jelas. Semua pihak tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah bertahun-tahun ke depan. Dan di tengah pusaran itu, Veda duduk sendiri, membuka sarung tangannya perlahan. Tangannya gemetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Ia akhirnya mengerti, tes ini bukan lagi tentang membuktikan diri. Ini tentang bertahan di dunia yang kini siap saling sikut demi satu nama, namanya sendiri. Hari terakhir tes tiba dengan langit kelabu, seolah ikut menahan napas bersama seluruh padok. Ini adalah sesi penutup, yang di atas kertas hanya formalitas, namun semua orang tahu justru disinilah segalanya bisa diputuskan. Tidak ada lagi eksperimen setelan ekstrim, tidak ada lagi alasan. Hanya satu tujuan, melihat siapa yang benar-benar siap berdiri paling depan. Briefing berlangsung singkat, nyaris dingin. Kepala kru menatap Veda lebih lama dari biasanya sebelum berkata, "Satu run. Lap cepat penuh. Lakukan seperti yang kamu bisa." Tak ada tekanan berlebihan dalam nada itu, tapi justru itulah yang paling berat. Veda mengangguk, menarik napas dalam, menyadari bahwa inilah momen yang akan diingat orang, atau dilupakan. Ketika ia keluar dari pit lane, suasana terasa berbeda. Tidak ada motor lain di dekatnya. Lintasan seolah diserahkan sepenuhnya untuk satu nama. Dari pit wall, semua mata tertuju padanya, tanpa terkecuali. Bahkan tim-tim rival berdiri terbuka, tak lagi pura-pura sibuk. Lap pertama cepat, tapi belum brutal. Lap kedua lebih tajam, lebih berani. Dan di lap ketiga, Veda melepas segalanya. Ia mengerem lebih dalam dari sebelumnya, membuka gas di batas yang membuat ban berteriak. Motor meluncur seperti dipandu naluri, bukan perhitungan. Di titik itu, ia bukan lagi pembalap muda, ia adalah pernyataan. Papan waktu menyala,
dan dunia seperti berhenti sepersekian detik. Angkanya muncul, lalu menetap. Lebih cepat, lebih bersih, lebih kejam. Tidak menghancurkan rekor secara dramatis, tapi cukup untuk menegaskan satu hal, siapapun yang ingin menang di masa depan, harus melewati Veda Ega terlebih dahulu. Di pitwall, reaksi tertahan. Tidak ada teriakan, tidak ada selebrasi. Hanya anggukan pelan, wajah-wajah serius, dan beberapa tarikan napas panjang. Para bos tim saling pandang, tak perlu kata-kata. Mereka tahu nilai lap itu jauh melampaui angka di layar. Saat Veda kembali ke pit dan mematikan mesin, keheningan menyambutnya. Ia membuka helm, keringat mengalir di pelipis, dadanya naik turun. Lalu seseorang menepuk bahunya pelan, satu sentuhan kecil, tapi syarat makna. Tes telah berakhir, namun untuk Veda Ega, inilah garis start yang sesungguhnya. Dari hari itu, ia bukan lagi kejutan. Ia adalah target. Malam terakhir tes menyelimuti padok dengan nuansa yang berbeda, tidak ada tawa atau canda, hanya langkah-langkah terhitung dan tatapan waspada. Setelah sesi terakhir selesai, dunia di sekitar Veda Ega berubah menjadi medan tak terlihat. Setiap bisik-bisik di lorong, setiap pandangan dari garasi sebelah, kini mengarah pada satu hal, anak muda yang menaklukkan lintasan dengan dingin dan presisi. Di ruang VIP, beberapa bos tim duduk berdampingan, wajah mereka tegang. Data terakhir masih terpampang di layar, tapi bukan angka yang membuat mereka gelisah, melainkan konsistensi Veda, yang seolah tak terkalahkan. Seorang bos mencondongkan badan, berkata lirih, kalau dia masuk ke tim lain, kita tidak akan punya peluang. Percakapan itu berhenti di situ, tapi maknanya jelas, perebutan akan dimulai. Sementara itu, kru Veda mempersiapkan motor untuk terakhir kalinya, tidak lagi dengan kesan santai. Setiap baut diperiksa, setiap tekanan ban diukur ulang. Mereka tahu bahwa tidak ada toleransi untuk kesalahan, karena di luar sana, mata-mata sudah menghitung setiap detik. Ini bukan sekadar tes, ini adalah ajang perang diam-diam. Veda sendiri duduk di sudut padok, menatap motor yang telah menemaninya sejak pagi. Ia memutar ulang lap demi lap di kepalanya, merasakan tikungan, pengereman, dan alur throttle. Ia tidak memikirkan siapa yang menatap, siapa yang menunggu kegagalannya, yang ia pedulikan hanyalah menguasai dirinya sendiri, menguasai lintasan. Beberapa pembalap senior yang semula bersikap santai kini terlihat gelisah. Mereka mulai menjaga jarak, mengubah jadwal latihan, bahkan mengirim pesan singkat untuk memperingatkan manajer masing-masing. Veda, tanpa disadari, telah mengubah dinamika padok hanya dengan kemampuan dan ketenangannya. Di luar arena, bos tim rival mulai mengatur strategi diam-diam. Tawaran, janji, bahkan ancaman terselip dalam pembicaraan tertutup. Semua pihak sadar satu hal, nama Veda Ega adalah aset yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Perebutan akan datang, dan tak seorang pun akan menyerah dengan mudah. Ketika lampu padok mulai dimatikan, Veda berjalan perlahan ke motorhome. Ia membuka helm, mengusap keringat, dan menatap langit malam yang pekat. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan, hanya kesadaran bahwa dari hari ini, hidupnya tidak lagi sederhana. Ia bukan hanya pembalap muda berbakat, ia telah menjadi pusat perhatian, target yang akan diburu oleh dunia balap dengan cara yang tak kenal ampun. Hari berikutnya, suasana padok berubah menjadi arena diam yang penuh perhitungan. Meski tes resmi sudah berakhir, langkah-langkah cepat dan bisikan-bisikan strategis tidak pernah berhenti. Setiap tim kini sibuk menilai ulang posisi mereka, menyusun rencana, dan menyiapkan tawaran rahasia. Nama Veda Ega bergema tanpa perlu diumumkan, cukup untuk membuat semua orang bergerak. Di garasi tim, rapat darurat digelar. Para bos duduk dengan ekspresi serius, membandingkan data Veda dengan pembalap senior mereka sendiri. Grafik dan angka menjadi medan perang sunyi. Seseorang meneguk kopi, lalu berkata lirih, kalau dia bergabung dengan rival, musim ini sudah selesai sebelum dimulai.
Keheningan yang mengikuti kata-kata itu lebih mencekam daripada suara mesin di lintasan. Veda menerima panggilan diam-diam dari seorang manajer yang menawarkan kesempatan. Suara itu ramah, tapi penuh maksud, fasilitas terbaik, jalur karir yang jelas, bahkan posisi yang menggiurkan. Tapi Veda hanya mendengarkan dengan tenang, tak ada jawaban terburu-buru. Ia tahu keputusan harus datang dari pertimbangan matang, bukan tergesa-gesa karena godaan. Sore itu, latihan bebas kembali dibuka. Veda meluncur tanpa beban, bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menjaga ritme. Lap demi lap, konsistensinya tetap menakutkan. Beberapa pembalap senior mulai terguncang, mereka mencoba meniru ritme, menekan batas, tapi jarak tetap terbuka. Anak itu bukan hanya cepat, ia stabil, terukur, dan dingin. Di pinggir lintasan, beberapa bos tim diam-diam mengamati setiap gerakan. Catatan dibuat, panggilan dilakukan, strategi dipertimbangkan. Dunia balap yang biasanya keras di lintasan kini menampilkan sisi lain yang lebih kejam, perebutan seorang pembalap muda yang mampu memaksa semua orang menghitung ulang posisi mereka. Di motorhome, Veda menatap catatan lapnya sendiri. Ia tidak tersenyum, tidak menegaskan siapa dirinya. Ia hanya memahami satu hal, kemampuan di lintasan hanyalah bagian dari permainan. Dunia di luar sana bergerak lebih cepat daripada kecepatan motor, dan setiap langkah harus diperhitungkan. Ketika malam kembali menelan padok, satu kesimpulan muncul di kepala banyak orang, Veda Ega bukan lagi sekadar pembalap muda berbakat. Ia telah menjadi komoditas yang diperebutkan, target yang akan diburu, dan ancaman yang harus diperhitungkan. Perebutan resmi belum dimulai, tapi garis pertempuran kini sudah jelas, dan anak itu berada tepat di tengahnya. Pagi berikutnya, sirkuit kembali dipenuhi suara mesin, namun nuansa berbeda menyelimuti padok. Semua orang bergerak lebih hati-hati, seolah setiap gerakan bisa menjadi informasi yang bocor. Nama Veda Ega kini tidak sekadar dibicarakan, ia menjadi pusat hitungan strategis. Setiap tim menatap data lama dan baru, membandingkan ritme, memprediksi gerakan, dan menyiapkan langkah diam-diam. Di ruang briefing tim utama, beberapa bos duduk menatap layar dengan ekspresi tegang. Data lab Veda diulang berkali-kali, grafik demi grafik dianalisis dengan presisi. Dia bukan anak biasa, ucap seorang manajer sambil meneguk kopi, wajahnya keras. Jika kita tidak bertindak sekarang, musim ini bisa hilang sebelum dimulai. Keheningan menyusul, seolah kata-kata itu cukup untuk menahan napas semua orang. Sementara itu, Veda menerima undangan resmi untuk sesi simulasi tambahan. Kali ini bukan untuk tes pribadi, tapi untuk pengamatan langsung tim lain. Ia mengangguk tenang, memahami bahwa ini bukan sekadar latihan, ini adalah panggung diam bagi sebuah pertunjukan yang akan menarik perhatian semua pihak. Tidak ada rasa gugup, hanya fokus penuh. Di lintasan, Veda melaju dengan konsistensi yang menakutkan. Setiap tikungan, pengereman, dan akselerasi dilakukan dengan ritme yang sama, seperti telah diprogram dalam ingatannya. Beberapa pembalap senior mencoba menandingi, mencoba meniru, tapi jarak tetap terbuka. Anak muda itu bukan hanya cepat, tapi dingin, tak terbaca, dan tak memberi celah. Di pinggir pit, beberapa bos tim menatap dengan cermat. Catatan dibuat, diskusi dilakukan dengan suara pelan, telepon berdering di tangan. Mereka tahu, untuk mendapatkan Veda Ega, harus bergerak lebih cepat dari sekadar penawaran biasa. Perebutan diam-diam kini menjadi lebih nyata, lebih agresif, namun tetap tersembunyi dari publik. Di motorhome, Veda menatap catatan lapnya sendiri, menyingkirkan semua distraksi. Ia mengulang strategi, menilai kekuatan motor, merasakan setiap detail lintasan. Ia tahu dunia di luar garis finish lebih rumit daripada di trek, dan setiap keputusan akan menentukan arah kariernya. Ketenangan yang ia tampilkan adalah senjata yang tak terlihat, sama tajamnya dengan kecepatannya di lintasan. Ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, suasana padok berubah menjadi arena penuh perhitungan.
Veda Ega bukan lagi sekadar pembalap muda berbakat, ia telah menjadi target, komoditas, dan ancaman yang diperhitungkan. Setiap gerakannya kini diikuti oleh banyak mata, setiap kata yang keluar dari bibirnya bisa memicu gelombang keputusan. Perebutan sesungguhnya baru saja dimulai, dan anak itu berada tepat di tengahnya, siap menghadapi badai yang tak akan berhenti. Sore itu, langit sirkuit mulai menebal dengan awan abu-abu, seakan menandai bab baru dalam kisah yang belum pernah ada sebelumnya. Veda Ega berjalan pelan di pit lane, motor di sampingnya, helm di tangan. Setiap langkahnya diikuti oleh mata-mata tersembunyi, beberapa diam-diam mengukur gerakannya, yang lain menghitung detik yang tersisa sebelum ia kembali ke lintasan. Anak muda itu kini menjadi magnet tak terlihat, menarik perhatian, memaksa semua orang berhitung ulang strategi mereka. Di ruang briefing tim utama, ketegangan memuncak. Grafik lap Veda diproyeksikan ulang, kali ini dibarengi prediksi simulasi dari tim lain. Kepala tim menatap tajam, alis mengerut. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, gumamnya. Kata-kata itu bukan sekadar komentar, itu perintah terselubung untuk memulai permainan di balik layar. Perebutan Veda telah menjadi urusan serius, bukan lagi sekadar fantasi bos di ruang rapat. Sementara itu, Veda menerima arahan dari kru setia. Motor disiapkan ulang, setelan disesuaikan tipis demi tipis, tapi ia tetap santai. Tidak ada gestur besar, tidak ada nada berlebihan. Tenang, tapi penuh makna. Ia tahu lintasan bukan satu-satunya medan pertempuran, dan hari ini, ia harus menunjukkan bahwa ia bisa menang tanpa perlu terlihat agresif. Saat lampu hijau menyala untuk sesi simulasi, Veda melaju. Tikungan pertama seperti menguji nyalinya, lap demi lap, ia menekan batas motor dengan presisi menakutkan. Tidak ada keributan, tidak ada drama, hanya ritme yang mengalir sempurna. Para pembalap senior di trek yang sama mulai kehilangan ritme, mencoba meniru, tapi jarak tetap terbuka. Keheningan yang tercipta di pit wall justru lebih mengerikan daripada suara mesin. Di sisi paddock, beberapa bos tim saling bertukar pesan dan pandangan. Tawaran diam-diam, janji manis, dan ancaman terselip dalam percakapan rahasia. Mereka tahu, untuk memenangkan perebutan ini, strategi harus lebih cepat dari kemampuan Veda sendiri. Namun, di tengah semua perhitungan itu, ada rasa takut. Anak muda ini bukan hanya cepat, tapi adaptif dan tak terbaca. Di motorhome, Veda duduk sendiri setelah sesi selesai, menatap catatan lapnya. Ia tidak tersenyum, tidak merasa puas, hanya menilai dan menganalisis. Ia sadar bahwa dunia di luar lintasan jauh lebih rumit daripada balapan itu sendiri. Ketenangan yang ia tunjukkan menjadi senjata tak terlihat, sama tajamnya dengan kecepatan yang ia kuasai di trek. Ketika malam turun dan lampu paddock menyala penuh, satu kesimpulan menguat di kepala semua pihak, Veda Ega bukan sekadar pembalap muda berbakat. Ia telah menjadi target utama, magnet bagi semua kepentingan, dan ancaman nyata bagi siapapun yang meremehkannya. Perebutan resmi mungkin belum dimulai, tapi garis pertempuran kini telah digambar, dan anak itu berada tepat di tengahnya, tenang, siap, dan tak tergoyahkan. Matahari pagi menembus kabut tipis di sirkuit, namun kehangatan tidak mengurangi ketegangan yang sudah menebal sejak kemarin. Veda Ega berdiri di pit lane, memeriksa motor dengan teliti, namun matanya tak lepas dari gerak kru dan tim rival yang diam-diam mengamati. Hari ini bukan sekadar latihan, hari ini adalah awal dari perebutan nyata, dan setiap detik akan diperhitungkan. Di ruang briefing, para bos tim berkumpul dengan wajah tegang. Mereka membahas hasil lap Veda, membandingkannya dengan pembalap unggulan masing-masing, dan merancang strategi diam-diam. Seseorang menepuk meja perlahan, nada suara dingin, kita tidak bisa menunggu lagi. Jika dia pergi ke tangan rival, semua rencana kita akan hancur. Kata-kata itu membuat semua orang menahan napas, sadar bahwa permainan sesungguhnya baru akan dimulai. Sementara itu, Veda menerima pesan rahasia dari manajer yang mengawasinya sejak awal tes.
Tawaran menggiurkan dikirim, termasuk fasilitas latihan eksklusif dan jalur karir yang cepat. Namun Veda tetap tenang. Ia tahu dunia di luar lintasan sama kejamnya dengan balapan, dan keputusan harus diambil dengan kepala dingin, bukan tergesa-gesa karena godaan semata. Latihan pagi dimulai, dan Veda meluncur di lintasan dengan konsistensi yang menakutkan. Lap demi lap ia menjaga ritme sempurna, tanpa kesalahan. Para pembalap senior yang mencoba meniru ritmenya justru mulai kehilangan fokus. Anak muda itu bukan hanya cepat, ia presisi, adaptif, dan dingin, sebuah kombinasi yang membuat siapapun di pit wall terdiam. Di sisi lain paddock, para bos tim mulai bergerak lebih agresif. Mereka mengirim pesan diam-diam, memanggil agen, bahkan membuat perjanjian rahasia untuk mendapatkan akses lebih dekat ke Veda. Perebutan telah berubah dari diskusi internal menjadi perang strategis yang sunyi tapi mematikan. Semua orang sadar, satu langkah salah bisa membuat mereka kehilangan kesempatan emas. Di motorhome, Veda duduk sendiri setelah sesi berakhir, membuka helm, dan mengusap keringat di wajahnya. Ia memutar ulang lap demi lap di kepalanya, menilai setiap tikungan, setiap pengereman, setiap akselerasi. Ia menyadari satu hal, kemampuan di lintasan hanyalah sebagian dari pertarungan. Dunia di luar sana bergerak lebih cepat daripada kecepatan motor, dan ia harus siap menghadapi badai yang lebih besar. Ketika malam kembali menelan paddock, suasana penuh perhitungan. Veda Ega telah berubah dari pembalap muda berbakat menjadi target, magnet bagi semua kepentingan, dan ancaman yang harus diperhitungkan. Perebutan resmi belum dimulai, tapi garis pertempuran telah jelas. Anak itu berada tepat di tengahnya, tenang, waspada, dan siap menghadapi perang yang tak terlihat tapi kejam. Senja mulai merunduk di sirkuit, menciptakan bayangan panjang di lintasan yang sepi, namun ketegangan justru memuncak. Veda Ega duduk di motor, menatap garis finish yang seakan menunggu keputusannya. Semua mata, dari kru sendiri hingga tim rival, mengamati, menghitung, dan menilai. Hari ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal siapa yang paling siap menghadapi tekanan dunia balap yang diam-diam semakin kejam. Di ruang rapat tim utama, grafik lap dan data simulasi berulang kali diputar. Para bos saling bertukar pandangan, wajah mereka tegang. Jika kita terlambat bergerak, dia bisa pergi ke tim lain. Dan itu berarti musim ini hilang, ujar seorang manajer, suaranya rendah tapi berat. Keheningan menyusul, seolah kata-kata itu cukup untuk membuat semua orang menelan napas. Sementara itu, Veda menerima panggilan rahasia dari agen luar yang menawarkan kontrak dengan persyaratan menggiurkan. Fasilitas latihan terbaik, akses teknologi terbaru, dan jalur karir yang dipastikan menanjak. Tapi Veda tetap tenang, menimbang setiap kata tanpa terburu-buru. Ia tahu dunia di luar lintasan sama brutalnya dengan balapan itu sendiri, dan keputusan besar harus diambil dengan kepala dingin. Latihan dimulai dengan udara yang mulai hangat. Veda melaju dengan ritme sempurna, lap demi lap dijalani tanpa kesalahan. Beberapa pembalap senior mencoba menandingi, meniru, atau menekan batas mereka, tetapi jarak tetap terbuka. Anak muda itu bukan hanya cepat, ia presisi, adaptif, dan dingin, sebuah kombinasi yang membuat siapapun di pit wall menahan napas. Di paddock, para bos tim mulai bergerak diam-diam. Telepon berdering, pesan terkirim, janji rahasia dibuat. Perebutan Veda telah berubah menjadi perang strategis yang sunyi tapi mematikan. Semua pihak tahu, satu langkah salah dan kesempatan emas itu bisa hilang selamanya. Ketegangan ini tidak terlihat di layar, tapi terasa di setiap detik yang berlalu. Di motorhome, Veda menatap catatan lapnya sendiri, membuka helm, dan menilai setiap tikungan, pengereman, dan akselerasi yang telah ia jalani. Ia sadar, kemampuan di lintasan hanyalah sebagian dari pertarungan. Dunia di luar sana bergerak lebih cepat daripada kecepatan motor, dan setiap keputusan akan menentukan masa depannya. Ketika malam tiba dan lampu paddock menyala penuh,
Satu kesimpulan muncul, Veda Ega telah berubah dari pembalap muda berbakat menjadi target, magnet bagi semua kepentingan, dan ancaman nyata bagi siapapun yang meremehkannya. Perebutan resmi belum dimulai, tapi garis pertempuran sudah digambar, dan anak itu berada tepat di tengahnya, tenang, waspada, dan siap menghadapi badai yang kejam.